Halo semuanya. Halo. Jadi sekarang kita udah sama Albert lagi. Ya, sama Asem juga. Jadi kalau biasa kita ngomongin soal kalau udah kuliah di kedokteran. Sekarang kita bakal ngomong gimana sih ceritanya lo bisa masuk kedokteran, terutama Mas Albert ini. Ini yang lagi rame kan ya? Iya betul. Kemarin baru ada penerimaan SNBP jalur undangan. Iya. Namanya beda sekarang. Namanya apa nih? SNBP. SNBP ya? Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Kayak. Oh, itu kayak dulu zamannya SNMPTN. Dulu SNMPTN. Jadi jalur undangan lah ya. Undangan, intinya undangan. Oke. Gimana, Bert? Lu ada pengalaman nggak? Kalau nggak salah lu dulu jalur undangan tapi. Ini cerita masa lalu sebenarnya. Yeah. Sebenarnya Asem juga pernah aku ceritain dulu. Yeah. Cuman ini aku mau sharing aja. Cuman dulu itu waktu kapan ya? Udah 5 tahun yang lalu berarti. 5 tahun yang lalu ya. Iya, 2020. banget ya? 2020. Men, tua banget kita. Itu dulu tuh aku ya sekolah di SMA Surabaya lah, yang lumayan favorit. Lumayan menurut Lumayan gue. ya. Lumayan. Ya kita nggak usah sebutin tapi lumayan favorit ya itu. Dan ya puji Tuhan aku dapat ranking lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi ya. Jadi dapat ranking 2 seangkatan dan aku dapat kesempatan untuk daftar SNMPTN gitu. Oke lah, pas itu aku kayak bulan apa ya? Pas itu kan zaman-zaman Covid juga. Jadi sempet ditunda-tunda gitu kan. Kayaknya Februari mungkin ya? Februari gitu. Itu pengumumannya. Tapi kan daftarnya kan dari daftar jauh ya? Jauh. Nah, aku tuh kayak udah optimis banget gitu loh. Karena tiap tahun biasanya univ yang aku daftar ini, SNMPTN ini, kan daftar 2 tuh. Tapi kayak aku tuh ngincer 1 doang gitu. Sebetulnya univ A gitu ya. Oh, jadi dari 2 pilihan itu lu cuma milih 1? Satu. Karena yang univ B ini katanya denger-denger sih hoax isunya sih nggak mau jadikan pilihan kedua. Kalau jalur undangan klasik lah ya. Iya gitu. Jadi aku kayak fokusnya ke satu ini aja gitu. Terus habis itu aku daftar, aku yakin keterima nih. Pikirku kayak soalnya tiap tahun dari sekolah aku tuh pasti ada yang nerima lah. 1 atau 2 lah gitu biasanya. Tiap tahun pasti ada gitu. Iya. Jadi kayak nggak mungkin nggak keterima gitu. Nah, habis itu yaudah aku nggak belajar SPM, nggak belajar tuh. Sombong banget aku udah nggak belajar SPM. Tulisnya los aja. Ngelihat anak-anak kayak belajar tiap kelas pas jam kos gitu kan. Aku kayak anjir baca semua. Ya udah aku main-main ML, Mobile Legends terus. Oh, waktu itu udah main ML? Udah main. Cuman ya nggak seintens sekarang. Itu malah intens. Terus. Habis itu ya udah kan, itu lama banget tuh. Habis itu libur kan itu kan sempat libur pandemi kan. Main apa namanya yang kayak di PC juga gitu aku dulu sama teman-temanku juga gitu kan. Sampai akhirnya hari pengumuman masih gak ada deg-degan sama sekali, kayak aku nggak sama sekali nggak takut, sama sekali nggak deg-degan. Pas buka kok merah. Kok merah. Jadi pikiranku gini, lagi error. Mungkin lagi error nih, mungkin kayak saking banyak orang yang buka jadinya mungkin error webnya. Aku buka lagi cari jam 4, jam 3, jam 5 lah gitu lah. Kok masih merah terus sampai malam. Iya tuh, zaman dulu juga ada orang yang bilang, kalau lu undangannya ketolak di jam 3, buka lagi jam 5. Iya, ada gitu-gitu kan. Kayak aku tanya temen-temenku kan, masih error gitu kan. Soalnya teman-teman lu juga nggak percaya. Nah, soalnya kayak guru-guruku, habis itu teman-temanku juga, itu pada nanyain semua, gimana Bet? Pasti keterima lah di univ A ini kan, gitu kan. Aku kayak diem aja itu, belum aku jawab, cuma aku tahu notifnya banyak gitu kan. Tapi aku kayak buka lagi jam 5, jam 6, masih nggak keterima. Anjir, aku kayak, waduh, gak keterima Pak. Ini SBM 2 bulan ke depan aku masih nol. Belum nol persiapan. Banget. Persiapannya nol banget. Aku kayak, wah chaos, gak belajar IPA, gak belajar biologi, gak belajar semsek. Aku kayak lupa semua kan, itu kan liburnya lumayan panjang. Aku hampir sedih nangis sih Pak. Kayak, aduh mati, aku mau daftar mana ini gue nih. Bisa-bisa gak kuliah nih. Nah itu, apa gap year ya nih gue. Tapi itu akhirnya, nih gue bisa sekalian cerita SPM ya sekarang. Iya. Tapi tadi lu milih jurusannya apa? Milih jurusan kedokteran. Jadi aku tuh dari SD guys, dari SD sampai sekarang pun aku bingung kalau nggak jadi dokter masih di apa? Bingung aku, sumpah. Standar. Sumpah. Kayaknya 50% orang kedokteran tuh kayak gitu ya. Ya jadi dia bingung gitu mau gue pengen jadi apa ya? Jadi dokter aja kayak gampang. Itu makanya. Jadi kayak akhirnya waktu ketolak pun aku bingung. Mau daftar teknik, suka fisika sih. Cuman kalau teknik, aduh, kayak nggak ada gambarannya gitu. Kayak kalau di aku melihat masa depanku kayaknya nggak tahu nih kalau teknik apa gitu kan. Masih lihat FK doang gitu kan. Akhirnya SBM sempat depresi tuh, sempat kayak hari pertama, hari kedua itu kayak ego untuk beli buku-buku. Buku-buku latihan soal. Kau tahu apa ya? Dulu ada yang terkenal banget buku apa yang setebel ini pokoknya. Wangsit apa King? Wah, kayak King deh. King atau Wangsit gitu. King itu yang biasa di Gramedia. Yang warna kuning itu kan ya pokoknya.
Nggak tahu ya gue kalau warnanya. Nah, oke gitu ada kayak warna kuning atau hitam gitu gabungan. Pokoknya buku tebel ini gue habisin ngerjain soal itu kan. Gue habisin dalam waktu 3 hari doang. Gila itu kayak saking sambil ngejar sambil nangis gitu kan kayak gitu kan. Panik juga ya? Panik Pak kayak wah gila itu. Itu aku ngerjain dalam 3 hari dari bangun pokoknya jam 4 pagi. Pokoknya selesai belajar itu jam 11 apa ya jam 11 malam gitu. Dan itu cuma istirahat cuma pas makan langsung baca lagi, ngerjain lagi gitu. Itu 3 hari sejak lo 3 hari ketolak. Gue sampai aku kayak sedih banget. Itu lo bimbel gak sih? Enggak bimbel gue. Enggak bimbel? Gokil. Enggak bimbel. Gokil. Soalnya gini, aku mikir kayak kalau bimbel kan nanti kan kita ya memang enak sih kan kita baca sama teman-teman, habis itu kayak ada diskusinya. Terjadwal juga ya. Pas itu aku lagi depresi juga, terus kayaknya teman-temanku kan ekspektasinya tinggi ya dulu ya, bukan maksud sombong, cuman dulu emang ranking 2 gimana? Nah itu makanya ekspektasi tinggi banget, guru-guru juga kok gini Pak, kok nggak terima, banyak gitu Pak. Jadi kayak kan soalnya SNMPTN itu mengaruhi akreditasi sekolah kayaknya ya, atau apa ya? Gue juga nggak tahu itu. Nah itu pokoknya kayak berapa nih yang lulus SNMPTN? Nah kok Albert kok nggak menyumbang ini gitu dulu kan gitu. Jadi kayak wah justru malah ranking bawah-bawahnya kok malah yang keterima gitu loh. Walaupun jadi, di univ yang berbeda. Di univ yang berbeda jurusannya sama gitu kan. Jadi kayak wah kenapa nih gitu kan. Akhirnya aku kayak stres gak pengen ketemu orang, pengen sendiri dulu gitu loh. Keterusan sampai sekarang kayak sampai waktu persiapan itu ya udah baca sendiri aja lah. Jadi kayak beli buku sendiri, ikut tryout online, terus apa lagi ya bacanya, daftar itu paling tryout buku, terus beli PDF yang online itu lah pokoknya. Pokoknya tiap hari itu pokoknya aku harus spend waktu awal itu sehari berapa jam berarti ya? Tidur paling 8 jam, berarti belajar 12 jam paling 12 jam. Di sela-sela belajar ada main-main ML gitu? Enggak ada belas. Demi? Samsek gak main gua ada. Gak mungkin. Awal-awal gak main, belas main. Oh fase depresi gitu depresi itu sebulan ada. Wajir, lama sebulan juga, Pak. Aku sedih sebulan tuh. Sampai mamaku tuh orang tua aku sama kayak udah tenang aja, maksudnya kayak kamu nggak usah sedih gitu loh, Tuhan tuh ngasih rencana begitu kayak ya biasalah gitu kan. Terus kayak apa sebulan nih berarti lu sedih murung terus kayak nggak ngomong sama temen sama sekali ngomong temen-temen kayak nggak ngechat apa udah nggak nanyain kabarnya gimana udah nggak nanya. Habis itu akhirnya kayak sebulan lebih udah mulai terbiasa kan, ada jadwal juga kan, aku bikin jadwal mulai teratur ya. Teratur dan aku refreshingnya aku nggak main, jadi aku hapus ML ku terus download game di PC ku tuh aku hapus juga. Terus refreshingku yaitu aku jogging, olahraga malahan. Olahraga. Jadi aku olahraga terus apa ya paling kalau jalan keluar itu pas Covid kan nggak boleh ya, jadi ya susah juga joggingnya itu. Paling cuma keluarnya paling sepedaan jalan paling ya sekitar komplek nonton TV YouTube paling YouTube pun pasti ya. YouTube pun paling liatnya ya kayak podcast doang kan lagi booming tuh podcast kan? Lagi awal-awalnya nah itu podcast Deddy Corbuzier itu gitulah tapi pokoknya. itu nonton Obrak podcast nggak? Kayaknya kebetulan itu gua hide dulu deh. Habis itu ya udah lah pokoknya refreshing itulah, sehat lah pokoknya itu. Aku merasa kayak sehat banget tuh. Olahraga ya nggak terlalu sih. Ngerasa jadi orang paling produktif sedunia. Kurus turun berat badan 5 kilo. Oh serius? Kan aku gendut kan pas Covid kan. Masa? 67 Pak aku Pak Covid Pak. Oke. 67 turun jadi 59. Oh anjay. Lebih berarti nggak 5 kilo berarti. Lu nggak curiga kena Covid? TBC gitu. Kayaknya kan? Ada sih Covid, cuman aku ya udahlah ya. Karantina di rumah ya. Oke. Lanjut SPM lanjutkan ya. Pas itu kayak ini bimbang juga. Kalau SBM nggak keterima gimana ya? Soalnya pesaingnya banyak nih. Aku lihat UB itu salah satu UB ya satu ya. Ada UB, ada Undip, ada UGM. UB itu yang lumayan paling rame kayaknya. Waktu itu SBM 1.400 berapa gitu aku ingat. Waduh, UI aja cuma 300 yang daftar. Soalnya paling ya orang-orang kan paling yang UI. Udah tahu itu susah. Iya susah. Akhirnya milihnya yang mungkin kayak UB, UNS gitu-gitu kan. Iya. UB itu 400 gitu. Aku mikirnya kayak nyari univ itu yang pertama yang ya lumayan oke lah, bagus. Sama yang kalau bisa di Jawa, aku nyari gitu. Soalnya kan aku udah bisa Jawa kan. Jadi ya antara UB, UNER, Undip, pokoknya sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah lah gitu kan. Nah habis itu kayak waduh lah SBM ini susah nih, apa aku daftar Samratulangi yang jauh-jauh. Cari yang persaingannya yang mungkin yang aman lah ya, aman dalam gitu ya. Hitungannya aman tapi ya nggak terlalu aman juga gitu kan.
Tapi orang tua aku bilang, nggak usah, kamu tuh ngapain ngendahin standarmu Nah, gitu betul, kan. bagus, Nah bagus, itu pelajarannya dari orang tua aku adalah buat apa kamu menurunkan standarmu kamu belum bertanding gitu. Kamu belum bertanding, kamu belum berjuang, kamu udah nyerah duluan, ngapain? Iya, betul. Jadi kayak ya udah daftar aja. Akhirnya disuruh daftar SBM itu aku pertama UB, dua aku akhirnya Bali, Udayana. Kenapa Bali? Okay. Karena aku mencari suasana baru aja. Iya. Karena aku nyari kayaknya Bali seru deh kayaknya. Sama-sama healing sih. Iya sih, gitu kan. Malang, Bali oke lah. Karena kalau ya udah kita jangan bahas alasan kita apa enggak. Oke. Bisa di-cut itu nanti. Habis itu daftar ini kan ada juga selain SBM itu apa mandirinya. Mandirinya. Nah, mandiri itu aku cari, waduh mahal-mahal mandirinya gitu loh. Pasti. Mahal-mahal banget, Pak. Akhirnya aku milih cuma dua doang mandirinya. UGM sama Undip. Oke. UGM pun nggak bayar kan utulnya itu. Jadi Bayar. Maksudnya bayar tes tulisnya bayar. tes tulisnya doang. Cuma berapa? 100.000. Cuman nggak ada uang sumbangan. Nggak ada gitu, uang sumbangan. nggak ada. Jadi uang gedungnya nggak ada. Heeh. Itu. Jadi aku cuma Undip yang ada uang gedungnya itu berapa ya? Pokoknya yang paling murah lah uang gedungnya. Kayaknya 150 deh. Ya, aku lupa juga. Sekituran Ya, segitulah. standar kok. FK tuh 150 tuh termasuk standar lah. Aku daftar dua itu doang, terus nggak daftar swasta gitu. Awalnya aku mikir kayak, waduh, apa daftar swasta ya? Nanya orang tua aku kan. Cuman, Oh, lu tipikal kedokteran tilda ya? Maksudnya apapun ini kedokteran. iya, aku mau kedokteran gitu. Tapi aku begitu mau swasta, aku lihat mahal-mahal satu. Akreditasi juga masih B, C. Iya, gitu kan ya. yang A tuh mana? Yang A cuma UPH, Warma Dewa juga paling ya. Oh iya, Nah, gue yang nggak tahu A. ya. Dan itu mahal, gitu loh. Mahal, Karena aku lihat betul. kondisi ekonomi juga pada saat itu kan COVID dan aku yang termasuk yang terdampak juga gitu loh. Jadi wah kayaknya nggak bisa deh aku membebani orang tua aku gitu. Meskipun orang tua aku bilang nggak apa-apa, kamu masuk swasta ini, aku bilang nggak usah. Nanti mereka ngusahain gitu ya. Nggak usah daftar dulu nggak apa-apa. Kamu udah tua loh, umur udah 2001. Ya kan pasti kayak ya termasuk angkatan tua guys. Jadi kayak Iya. bukan karena nggak lulus, cuman karena emang dulu telat daftar SD aja. Gitu loh. jadi ya udah akhirnya kayak aku bilang ya udahlah tak pasrah aja lah, Tuhan pasti tahu yang terbaik lah. Anjay. Ya gitu bos gitu. Lanjut. Akhirnya aku daftar SPM juga, aku belajar gitu-gitu buat jadwalnya ya pokoknya gitulah, pokoknya kayak teratur sampai akhirnya mendekati hari H itu dimundurin lagi kan kayaknya. Iya, sempat dimundurin. Pokoknya dimundurin terus sampai akhirnya itu wah kayak mulai di X ya, di Twitter mulai muncul tuh kayak bocoran-bocoran soal atau apa gitu kan. Lu Ya, daftar kalau nggak salah 2 gelombang ya, gue lupa ya. aku gelombang ini, aku daftar tuh awal-awal banget. Jadi aku akhirnya dapatnya itu gelombang pertama, jam pertama. Oke. Jadi paginya banget tuh aku, pagi banget ujian. Iya. Nah, Berarti belum mendengar desas-desus. belum. Kan bocoran kan baru mulai biasanya Belum saat ya. hari pertama ya. Aku dengar bocoran paling cuma yang tahun lalu doang. Itu ada yang bocor-bocoran gitu kan. Akhirnya waktu aku ujian, selesai kan ujian kan. Biasalah, pasti chaos gitu kan. Ada yang susah, ada yang enggak. Pulang-pulang healing dong, buka Instagram, buka apa. Terus kayak di Instagram itu mulai katanya kalau ada yang rame di Twitter. Sampai download Twitter aku sampai akhirnya. Gak pernah main Twitter, aku download Twitter, bikin akun. Beneran dong. Soalku ternyata aku lihat ada satu paket tuh, dia nge-share link gitu. Isinya samplek, Pak. Astaga, aku kayak wah gila soal panda, Pak. Waduh, aku kayak wah anjir panda-panda ini, Pak. Bener, Pak, jawabannya ini nih. Aku kayak stres, Pak. Waduh, salah jawabanku. Waduh, ini salah. Waduh. Aku kayak itu aku langsung Karena nyocokin jawaban. nyocokin jawaban orang-orang bahas kan situ kan. Gini. Waduh, aku salah semua. Enggak salah semua sih, kayak beberapa salah gitu kan. Waduh, kacau lah. Berapa ya nilaiku ya? Bisa nggak FK ya gitu ya? Soalnya kan pas itu kan kita kan cuma TPS doang kan. Iya. TPS doang, jadi takutku tuh persaingannya ketat gitu loh. Paham. Ya udah habis itu akhirnya aku sempat Sebenarnya awalnya kita sempat ada ini ya peminatannya ya. sempat peminatan. Peminatan maksudnya gimana tuh? Peminatan jadi kalau lu masuk kedokteran yang ngerjain soal IPA gitu. Maksudnya ada biologi. Aku lupa deh Lu kayaknya. dari awal belajar udah TPS berarti tuh belajar. TPS doang. Awalnya TPA waktu sebulan awal tuh. Soalnya kan belum ada pengumuman kan kalau TPS doang ujiannya. Akhirnya sebulan itu pengumuman TPA nggak ada. Seneng Yaudah, banget tuh. seneng aku, Pak. Karena aku kayak waduh gimana ya? Maksudnya kayak nggak pernah nyicil, nggak pernah gimana. Akhirnya TPS doang karena TPS tuh kayak istilahnya IQ ya. Iya, dia ngetes dasar lu gimana ya. Dasarnya ya. Berarti kayak pengetahuan apalah matematika dasar atau Bahasa-bahasa. logika gitu-gitu kan ya. Habis itu akhirnya waktu ujian kelar ternyata puji Tuhan keterima.
akhirnya SPM di UB gitu. UB itu pilihan pertama berarti? Pilihan pertama. Oke. Pilihan pertama UB. Oh gimana tuh? Seneng nggak? Seneng Pak, meskipun di prank sama orang tua aku ya. Adikku sih, adikku yang ngeliatin. Ya, jadi aku nggak mau ngeliat dulu hasilnya. Jadi aku suruh adikku dulu yang ngeliat. Akhirnya adikku bilang, wah kok kayaknya kita mandiri aja deh kok. Mandiri Pak, wah gila. Akhirnya enggak bercanda keterima gitu. Wah, bangke itu cuma kayak hati kayak gak lucu coba. Enggak lucu kayak let gitu aja. Waduh. Tapi akhirnya keterima. Akhirnya udah. Wah, itu aku seneng akhirnya kita malam itu udah kan pokoknya sore ya, jam 3 sore. Malam itu aku kayak wah, seneng aja udah kabarin dokter guru-guruku SMA. Soalnya kan guru-guruku juga akhirnya tahu aku daftar SPM juga kan. Akhirnya keterima Bu, Pak, gitu-gitu. Ke pas sekolahku juga gitu. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Bu Elis. Terima kasih. Skornya berapa? Udah tahu belum waktu itu? Skor itu waktu itu 600 berapa ya? 40-an atau berapa ya? 640-an tanpa 3. Termasuk tinggi tuh di zaman kita ya. Aku lihat rata-rata UGM pas itu kedokteran 640-an kayaknya ya. Jadi lu bisa masuk UGM. Harusnya bisa, tapi akunya ya udahlah, aku puji Tuhan aku keterima tuh syukur banget ya. Habis itu pas itu kan aku sebelumnya aku udah daftar ini kan Undip sama UGM kan. Ternyata aku ditelepon sama pihak malam-malam jam 10 malam mandiri. Ditelepon gua gini. Permisi Mas, ini dengan Mas Albert ya, betul, bilang gitu kan. Terus itu kayak dia bilang, ini keterima dengan FK, ini belum melakukan daftar ulang ya. Ini gimana ya, maksudnya kayak apa dilanjut atau enggak gitu. Oh, enggak dilanjut Mbak, gitu kan, bilang gitu kan. Terus bilangnya Mbaknya bilang gini, kok enggak dilanjut, ini sayang loh FK gitu kayak, lah terserah gua kan ya. Malah diomelin, akhirnya dia bilang, emang Masnya udah keterima kuliah gitu. Digituin aku, beneran digituin, kayak udah keterima SPM. Emang keterima apa SPM gitu kan. Dia tuh kayak sangat gak tau ya, kayak sangat rendahin banget gitu loh. Judgmental. Gua udah sebutin lagi univnya apa ya. Apa ya? Ya sensor. Oke ya. Terus aku bilang gua bilang keterima SPM gitu di UB gitu kan. Emang jurusan apa? FK. Oh, oke gitu. Ya udah assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Udah matiin gitu. Kayak judes banget, baru admin, judes banget anjir kayak. Padahal pas udah masuk kelas ternyata admin memang judes. Iya. Ternyata admin sangat judes. Nah itulah, pokoknya lebih judes daripada FTV-nya bahkan ya. Iya. Nah itu. Nope. Kayaknya nggak keterima deh. Nope. Soalnya nggak dapet calling juga. Aku juga nggak lihat pengumumannya. Oh jadi lu ditelepon mandiri. Nope. Tuh, lu belum tahu kalau keterima. Udah keterima. Jadi pengumumannya SPM itu ingetku tanggal 14, aku inget. Tanggal 14 Agustus. Pengumuman itu 15 malamnya. Oh, H+1-nya. H+1-nya. Itu pakai apa? Nilai rapot? Nilai rapot. Oh, rapot ya? Aku pokoknya daftar pakai nilai rapot semua. Undip, UGM pakai nilai rapot. Jadi karena lu bagus banget rapotnya. Iya, lumayan lah ya. Utul waktu UGM waktu itu nggak pakai tulis tangan guys. Jadi pakai. Sumpah? Gua nggak pakai. Jadi cuma pakai rapot doang. Yang pakai tulis tangan itu masih SIMAK deh kayaknya, UI. SIMAK selalu. Nah, tapi aku UI itu masih itu karena terlalu jauh, jadi aku kayak males lah Jakarta. Jadi ya udahlah, mendingan Jawa Tengah Jawa Timur aja. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku milih SPM, keterima tanpa uang gedung. Ya udah lumayan lah, puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Secepat apa lu bayar UKT? Kita kan masih pertama nih Sam. Kan lu lebih cepet daripada gua ya. Oh iya. Iya kan? Kan NIM gua satu di atas lu. Jadi guys, NIM kita itu ditentukan oleh kecepatan kita membayar UKT pada saat itu. Iya, dan UKT itu SPP? Ya, SPP. Jadi SPP kita tergantung dari SPP dan ini ya, jalurnya. Betul. Kan kelompoknya kan PBL itu. Iya, ada yang NIM-nya khusus orang-orang undangan, ada yang mandiri. Ada NIM yang untuk mandiri, ada yang untuk SPM gitu ya, atau jalur ujian. Nah, kita tuh termasuk yang mepet guys. Jadi bayarnya kayaknya Azam jam 1 siang, gua jam 2 siang gitu ya. Kayaknya gue jam 1, lu jam 1 lewat 1. Oh gitu ya? Kan beda 1 doang. Oh gitu ya? Karena banyak orangnya. Bener. Terus habis itu udah keterima di UB, kedokteran. Udah tuh berarti udah nggak daftar mana-mana lagi? Nggak daftar mana, langsung berangkat ke Malang pas itu. Oh serius? Langsung lihat survei rumah, surveinya, kos-kosannya di mana gitu. Saking senengnya mungkin ya. Jadi kayak ya udahlah, sekarang jalan-jalan ke Kota Malang lah gitu, refreshing lah istilahnya. Setelah 4 bulan 3 bulan itu belajar doang gitu kan sih. Kayak stres banget pasti. Dari lu ada tips gak sih, Bert? Tips buat belajar UTBK gitu atau SNBT? Oke, tips ya. Jadi yang pertama pasti disiplin sih. Disiplin karena
menurutku apapun kamu caranya, mau kamu bimbel, mau kamu belajar sendiri, menurutku kalau kamu sudah disiplin, menurut kamu di mindset kamu udah mau belajar banget dan kamu ada target, itu akan seterusnya menurutku dimudahkan sih. Gitu. Yang kedua, perbanyak apa ya, usaha-usaha kita untuk cara belajar apapun. Jadi misalnya effort lah istilahnya, effort, mau kamu belajar sendiri, ya udah kamu cari TO online yang gratis ataupun berbayar. Bayar pun murah juga ya. Iya, sebenarnya terserah sih mau berbayar pun sesuai keadaan ekonomi masing-masing lah. Menurutku nggak ada alasan kamu, wah aku nggak ada uang kak, nggak ada uang untuk ini, nggak ada waktu. Itu menurutku bullshit sih. Kayak aku pun pakai yang gratisan pun bisa gitu loh. Meskipun berbayar pun ada beberapa yang berbayar, menurutku nggak jauh berbeda gitu loh. Jadi effortmu itu sangat menentukan juga, berhubungan dengan disiplinnya. Maaf ya, ini kita syutingnya di tengah jalan ya, Mas. Lanjut, yang ketiga ini menurutku apa ya? Doa? Mungkin doa. Betul. Ya lupa nih doa karena kayaknya pada saat itu aku kayak sampai ada janji juga. Kalau di Islam itu apa ya? Nazar. Nah. Untung gue tahu tuh soalnya. Kalau bahaya nih. Kalau gue itu akhirnya istilahnya bernazar ya, meskipun di agama aku kayaknya nggak ada bernazar. Aku lupa juga, nggak ada istilahnya itu. Aku bernazar kalau pokoknya sampai kalau aku keterima SBM, aku mau nanti ke adik-adik tingkatku yang di SMA aku mau sharing pengalamanku, aku mau adik-adik tingkatku nggak mau mengalami hal yang sama kayak aku. Gitu. Takutnya mereka kan dulu aku sombong, nggak belajar SBM, mentang-mentang udah ranking nih, malah kayak akhirnya ngeremehin lah, nyepelein. Jadi maunya meskipun kamu udah di top nih, kamu jangan sampai sombong, jangan sampai kamu nggak ngeliat ke bawah, jangan cuma ngeliat ke atas doang. Gitu. Kalau buat teman-teman yang ketolak undangan sekarang mau belajar SNBT, gimana nih kalau dari masternya? Master apa? Nggak ada masteran. Ya jangan bersedih guys. Ya jangan lama-lama lah sedihnya, nggak apa-apa sedih. Cuman ya semangat karena kamu nggak keterima itu bukan akhir lah. Gitu. Masih banyak celah-celah, meskipun kamu misalnya mau FK nih, ya kamu kejar lah FK gitu. Emang kalau kamu bener-bener ngebet ya, kejar aja nggak apa-apa gitu. Meskipun nanti jalannya ternyata Tuhan maunya kamu jurusan lain, mau itu teknik, mau itu akuntansi dan lain sebagainya. Ya, toh pun kamu sudah pernah berusaha gitu loh. Karena menurutku itu penyesalan itu lebih sakit daripada kegagalan. Oke, itu nggak salah. Itu nggak salah. Ya. Karena menurutku kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Ketika emang kamu sudah kalah atau memang istilahnya apa ya, nggak diridoi. Setidaknya sudah mencoba. Daripada kamu nggak mencoba, udah pesimis dulu, nanti malah kamu akhirnya bilang, iya ya, coba aku belajar dulu, mungkin aku bisa keterima ya. Gitu. Nah, takutnya malah muncul kayak gitu, malah tambah sedih banget. Move on-nya malah lama. Karena itu yang gue alami. Kenapa gue nyoba FK sampai tahun ketiga tuh gara-gara ya gue nyesel gue nggak berani nyoba di Jawa gitu. Jadi kayak ya penyesalan itu bakal sangat menggerogoti lu gitu. Dan rasa penasaran itu jauh lebih tinggi dan perlu dibayarkan suatu saat. Justru malah cerita lu lebih menarik nih malahan ya. Iya sih sebenarnya. Nanti mungkin di next episode ya. Di next episode. Kalau ada yang mau tahu ceritanya, tulis aja di kolom komentar. Di komen boleh. Ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya Mas Albert juga boleh aja langsung di kolom komen. Nge-DM juga boleh. Tapi jangan ke DM cakep ya. Kabur. Bye-bye.